ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jum'ah as-saimin a'azzakumullah. Di antara hal yang bisa membantu kita, yang bisa menjadikan kita semakin optimal dalam beribadah di bulan Ramadan ini, yang pertama di antaranya adalah kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Karena tidak ada yang bisa menjadikan kita mampu mengerjakan ibadah dan ketaatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membantu dan menolong kita untuk bisa mengerjakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara ibadah dan isti'anah, yaitu memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi untuk beribadah kepada Allah, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap, bahkan kita harus terus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan satu doa kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mengajarkan doa ini katakan terlebih dahulu kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Inni uhibbuka, ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Faqul dubura kulli salatin, maka ucapkanlah di penghujung setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku agar aku selalu bisa berzikir kepada Engkau, agar aku selalu bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Ini bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa yang sangat bermanfaat dan sangat baik ini di penghujung setiap salat. Penghujung setiap salat memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu setelah tasyahud akhir sebelum salam. Dan makna yang kedua adalah setelah salam. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala katakan, apabila yang dibaca itu adalah berbentuk doa, maka makna dubura kulli salatin yang lebih utama yaitu dibaca di penghujung, yang artinya setelah tasyahud akhir sebelum salam. Tetapi apabila berbentuk zikir, maka lebih utama dibacanya setelah salam. Maka kalau seandainya kita mengamalkan doa ini seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an,
Dan kita baca ini di penghujung salat kita. Di tempat-tempat kita dianjurkan untuk berdoa, yaitu setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Dan apabila kita baca doa ini dalam salat 5 waktu, maka setidaknya berarti kita membaca doa ini 5 kali. Kalau kita membaca doa ini di dalam salat-salat sunnah kita, maka akan semakin banyak lagi kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sekaligus menandakan dan juga menunjukkan bahwa kita tidak merasa bahwa apa yang kita bisa kerjakan hari ini adalah hasil jeripayah kita semata. Apa yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah semata-mata karena usaha kita, kemampuan dan tenaga kita. Maka hendaknya seorang hamba selalu hadirkan dalam hatinya, dalam batinnya, bahwa apa yang dia bisa kerjakan dari ketaatan kepada Allah ataupun ibadah, itu semua bukan semata-mata hasil usahanya sendiri. Karena kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan bisa mengerjakan ketaatan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menambahkan penjelasan terkait dengan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Al-Imam Ibnu Qayyim katakan, as'adun nas, orang yang paling beruntung adalah orang yang dia terkumpul pada dirinya 3 hal. Yang pertama adalah al-ibadah, berdasarkan firman Allah, Iyyaka na'budu. Dia adalah hamba, dia dijadikan hamba yang terus menerus mau beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-isti'anah, dia selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menunaikan apa yang terkandung dari kalimat at-tauhid, la ilaha illallah. Lalu kemudian ketika dia selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala urusannya, termasuk terlebih lagi urusan ibadahnya, maka dia termasuk hamba yang menunaikan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya kemampuan untuk bisa berubah, bergeser dari satu keadaan ke keadaan lain. Kita pun tidak memiliki kekuatan untuk mengerjakan ibadah, ketaatan, meraih hal yang manfaat untuk diri kita sendiri, illa billah, kecuali semua itu adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, terkumpul pada dirinya hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Maka orang ini akan menjadi orang yang paling beruntung. Dia mau beribadah tunduk kepada Allah, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyandarkan apa yang dia raih pada dirinya sendiri, dan dia pun selalu memohon hidayah yang itu menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu membimbingnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengarahkan dia selalu pada kebaikan-kebaikan. Tetapi sebaliknya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ashqahum, orang yang paling celaka adalah man adima hadhihi thalatha, orang yang hilang dari dirinya 3 hal ini. Dia hamba yang tak mau beribadah kepada Allah. Dia hamba yang merasa bahwa segala apa yang dia raih adalah datang dari dirinya, sehingga dia enggan mohon pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan dia hamba yang tidak mau memohon petunjuk, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepadanya bimbingan dan petunjuk kepada segala kebaikan-kebaikan. Oleh karena itulah mereka para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in, dan orang-orang salih setelah para nabi, para rasul, merekalah as'adun nas, orang yang paling berbahagia, orang yang paling beruntung, orang yang paling sukses, karena berkumpul pada mereka 3 hal ini: al-ibadah, al-isti'anah, dan selanjutnya adalah yang ketiga, al-hidayah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم يلقاه. أما بعد، معاشر الحاضرين jamaah Jum'ah as-saimin, a'azzakumullah. Bahkan seorang hamba yang dia menyerahkan urusannya kepada Allah setelah dia melakukan yang dia mampu dan dia bisa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya juga 3 hal. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan dari segala urusan-urusannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan hidayah kepadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan di antaranya oleh Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu kemudian dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula, tidak ada, haul itu yang berarti perubahan, pergeseran, tidak akan ada perubahan pergeseran kepada menuju yang lebih baik ataupun menghindar dari kemaksiatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan pada diri kita untuk bisa meraih kebaikan, mengerjakan yang manfaat bagi diri kita, illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba keluar dari rumahnya membaca doa ini, qila lahu, maka dikatakan kepadanya, qad wuqita wa kufita wa hudita, engkau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau telah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau telah diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita ketika kita berusaha untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan segala urusan kita tatkala kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada kita tatkala kita juga terus menerus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hubungan antara hadis ini dengan suratul Fatihah yang tadi kita sebutkan di khutbah yang pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dengan hadis yang menyebutkan siapa orang yang keluar dari rumahnya dia baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka Allah berikan perlindungan kepadanya agar dia juga bisa selalu ibadah kepada Allah. Allah cukupkan urusannya karena dia selalu mohon pertolongan kepada Allah. Allah berikan hidayah karena dia pun selalu memohon hidayah kepada Allah dan tidak menyandarkan segala apa yang dia raih pada dirinya sendiri. Perhatikan hubungan yang sangat erat sekali ini. Maka suratul Fatihah dan zikir yang kita baca ini memiliki hubungan yang sangat kuat dan sangat erat. Oleh karena itulah jangan pernah sekali-kali kita merasa bahwa apa yang bisa kita lakukan hari ini dari ibadah, saum, baca Al-Quran, tarawih dan seterusnya, sedekah, itu adalah hasil dari kekuatan usaha kita sendiri semata-mata. Tidak. Bahkan lanjutan hadis tadi terkait dengan orang yang keluar dari rumahnya membaca zikir tadi, ketika ada syaitan tidak menggoda orang ini, maka syaitan yang lain bertanya, kenapa engkau tidak menggoda orang tersebut? Mali bi'abdin qad hudiya qad wuqiya wa kufiya, bagaimana saya bisa mengganggu, bisa menggoda seorang hamba yang dia telah diberikan penjagaan, kecukupan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia selalu menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia selalu terpaut hatinya dalam segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu urusan terkait urusan dunianya, apalah lagi urusan akhiratnya, dia selalu gantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka at-tauhid, menggantungkan hati kita, urusan kita kepada Allah Rabbul Alamin, itu juga menjadi sebab kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi sebab kita dicukupkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi sebab juga kita selalu dibimbing dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk. Kejarlah segala sesuatu yang bermanfaat bagimu, baik di dunia dan juga tentunya di akhirat. Wasta'in billah, tapi jangan pernah engkau lupa, selalu engkau mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul perintahkan kita tetap untuk mengambil sebab, berupaya dan mengambil sebab, tapi jangan pernah lupa wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, doa yang tadi kita sudah sebutkan di awal adalah doa yang semestinya kita selalu berusaha mengamalkannya semampu kita. Bahkan kita jadikan itu doa yang selalu kita baca di penghujung salat sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at al musyrikin. Allahumma aslih ullatana ullata umuril muslimin wahdihim ila siratikal mustaqim. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah ومن بلدان المسلمين عامة إنك أنت الرؤوف الرحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. Mawang bar sadana